Sekali terjadi kemarau panjang di Madinah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, paceklik, sehingga orang pada kelaparan, dan beliau berusaha untuk menutup itu kelaparan. Diberikan jamuan-jamuan, ribuan orang makan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi juga paceklik belum berakhir. Akhirnya beliau menulis surat kepada gubernur di Mesir, Amr bin As radhiyallahu, memberitahukan bahwa saya terjadi paceklik panjang di Madinah, kirimkan makanan dari Mesir. Maka setelah menerima itu surat, Amr bin As memberikan jawaban, maaf Amirul Mukminin, baru sekarang kami tahu bahwa saya terjadi paceklik ataupun kemarau panjang di Madinah, dan saya akan kirimkan bantuan yang mana ujungnya sampai nanti di Madinah itu onta-onta membawa itu makanan-makanan, dan yang di belakangnya masih ada di Mesir. Kami akan berikan bantuan yang banyak berupa makanan-makanan ke Madinah. Maka mulai dikirim itu kafilah-kafilah membawa bahan-bahan makanan sampai di Madinah, dibagikan. Tapi ternyata belum berakhir juga penderitaan masyarakat di Madinah. Sampai begitu susahnya satu orang sahabat radhiyallahu anhu menyembelih dia punya kambing, ternyata yang keluar hanyalah darah saja, tidak ada daging, tulang dibalut oleh itu kulit. Maka sedih betul dia berteriak antara sadar dengan tidak, wah Muhammadah, wahai kekasihku Muhammad SAW, dulu kau ada di tengah-tengah kami, sekarang kau sudah tidak ada, penderitaan kami rasakan. Setelah berteriak dia pun tertidur, maka mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Nabi katakan kepada itu orang, pergi kamu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan katakan kepada dia Rasulullah SAW kirim salam, dan katakan kepada dia, bukankah Umar itu orang yang berakal, orang yang pintar? Bukankah Umar itu adalah orang yang pintar? Maka dia pun berlari cepat-cepat setelah bangun menuju kepada rumah Sayyidina Umar. Waktu itu ada orang Hirasah. Dia katakan kepada mukminin, ada utusan Rasulullah SAW datang kepada beliau, ingin berjumpa. Maka cepat-cepat khadim beliau pun mengetuk pintu, memberitahukan wahai mukminin, dan dia juga enggak sadar utusan Rasulullah datang ingin berjumpa dengan engkau. Kaget Sayyidina Umar, cepat-cepat dia berlari tanpa sendal menjumpai itu orang. Ada apa? Dia ceritakan, wahai mukminin, tadi saya menyembelih kambing saya, ternyata dagingnya pun sudah tidak ada, hanya darah, kemudian tulang saja yang dibalut oleh itu kulit tadi. Maka saya berteriak, wah Muhammadah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku tertidur bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi perintahkan aku untuk menjumpai engkau dan mengucapkan salam. Dan Nabi SAW mengatakan, bukankah Umar itu orang yang berakal, orang yang pintar? Maka Umar heran, apa takbir daripada itu mimpi semua? Dikumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Sayyidina Umar katakan, apa takbir itu mimpi? Kesalahan apa yang terjadi pada aku sampai Nabi SAW mengatakan demikian? Maka banyak yang berdiam waktu itu belum mendapatkan apa yang harus sampaikan kepada mukminin. Satu orang sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tahu apa yang dimaksud dengan itu mimpi. Beliau katakan, Amirul Mukminin, dahulu di zaman Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita, apapun hajat kita datang kepada Allah, minta kepada Allah, datang ke masjid mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berlalu dan berlalu, sekarang terjadi paceklik, ternyata engkau justru mengirimkan surat minta bantuan kepada gubernur Mesir. Inilah kesalahan yang terjadi pada engkau wahai Umar. Langsung beliau menangis tersungkur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, kalau gitu besok pagi semua kita pergi keluar Madinah, salat istisqa, pergi ke tengah lapangan. Maka pergi di bawah semua, wanita pun pergi, anak bayi pun dibawa, begitu binatang-binatang yang kurus-kurus dibawa semua, anaknya pun dibawa. Kemudian ketika matahari sudah mulai meninggi, Sayyidina Umar pun salat 2 rakaat, kemudian berkhutbah, dan beliau akui di akhirat, ya Allah, semua terjadi di Madinah sekarang. Paceklik terjadi, orang pada kelaparan. Begitu pula binatang-binatang kelaparan, anak-anak kecil semua lapar, pohon-pohon kering. Itu semua terjadi karena dosaku ya Allah. Beliau akui ini semua kesalahan aku ya Allah. Maka beliau katakan, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastasqi. Ya Allah, saya minta ampun pada engkau dan minta curahan air hujan dari engkau ya Allah. Belum lagi selesai Sayyidina Umar mendoa dan mendoa, ternyata awan pun dari segala penjuru berdatangan. Dan daripada itu awan datang suara, Ja'akum badar ya Abul Hafs, telah datang pertolongan dari Allah wahai Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Maka hujan pun turun bercurah-curah di kota Madinah, sehingga hadir kesan daripada hujan. Belum pernah datang hujan yang begitu banyaknya, begitu indahnya, sehingga menghilangkan paceklik atau kemarau yang panjang di kota Madinah tersebut.